honest anyway, you fell apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you'll stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bras Radio 102 FM Kediri. Untuk yang berjiwa dan berselera muda. Yeay, hari ini balik lagi sama aku Hendra Surendra dan juga Fando. Ya, seperti biasa kita akan kembali lagi. Kembali lagi ya. Yes, di B2B hari ini ya Pak, edisi 11 Agustus 2020. Nah, tracknya malam ini adalah Pop Manca. Pop Manca, seperti biasa kamu bisa gabungan dari kuat di WA kita di 0895 05 102 102. Banget, atau kalian juga bisa mention Instagram kita ada di @radiobras. Bener banget, dan hari ini spesial banget Fando. Hari ini kita akan membahas tentang masih sama seperti minggu lalu ya. Dan ini hari ini itu jilid terakhir Pak. Jadi minggu depan nggak ada jilid 4 lagi. Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Jadi hari ini tuh temanya adalah pandemi. Kita nanti akan cerita tentang hari ini. Pandemi. Kita nanti akan cerita tentang hari ini. Wah, seru banget ini kayaknya. Gimana ya? Film ya? Oke. Penasaran? Penasaran kan? Dong, hari ini bahasnya kayak gitu ya. Oke, jadi tunggu segmen berikutnya aja. Gitu aja ya Pak. Oke. Ini udah meluncur lagunya Dua Lipa. Dua Lipa. Kok tuh nggak bunyi ya Bapak ya? Ini Bapak. Coba. Nggak bunyi. Bunyi. Udah kan? Kedengeran nggak? Kedengeran suara aku kedengeran ya? Suara aku denger kan? Dengar setelah basah gimana gitu. Apa kabar Fando? Baik, Hendra gimana? Alhamdulillah. Kayaknya kamu kayaknya seger banget hari ini ya. Enggak. Walaupun agak serak-serak gimana gitu ya. Hari ini wah hari yang ceritain dong hari ini ngapain aja kamu? Hari ini dari pagi di kampus sampai sore, habis itu kerja, terus pulang. Terus ini tadi langsung siaran ke sini. Wow. Jadi padat banget ya Pak. Ya, udah kayak Selasa artis soalnya. Selasa ya. Oh berarti kamu tuh kayak jam-jaman gitu, apa kayak hari-harian gitu lah? Ya kalau Selasa itu pagi itu kan pasti kan ada urusan di kampus kan. Terus, emang boleh ya ke kampus ya? Boleh dong, kampus boleh dibuka. Yang udah penting ya? tetap pakai masker. Gitu. Masker, jaga kesehatan, jaga apa? Physical distancing. Terus kerja Pak? Iya kerja. Terus habis itu malam ini siaran sampai nanti jam 11. Wow, semangat ya. Ya kalau Hendra gimana Hendra? Kalau Hendra sih apa ya? Ya santai-santai aja sih. Kayak bikin-bikin konten, bikin-bikin video, dan itu udah sih gitu-gitu aja. Kalau ini proyek terbaru ini bikin film pendek ini. Jadi proyeknya sih kayaknya jangka semingguan ini deh kayaknya. Mau bikin temanya tentang apa gitu? Tetap dong COVID-19. Bener banget. Nanti tolong di jelek ya. Boleh. Nanti rencananya berapa menit gitu filmnya? Belum tahu sih, tapi kalau nggak salah sih pokoknya minimal nggak tahu juga sih pokoknya. Itu buat project apa, lomba atau gimana? Buat itu konten itu audiovisual tentang KKN juga gitu. Oh, tentang KKN juga. Kan di KKN kan ada kayak karya wajib dan juga karya pilihan Pak. Jadi karya wajibnya itu tutorial, terus audiovisual, sama kayak ini kan podcast talk show juga salah satunya itu. Pilihan juga, dan ini film nih aku biar beda aja gitu loh. Ya, meskipun bukan anak KPI kan agak gaya gitu lah ya. Biasanya kan kalau film kan anak KPI kan bikin film itu udah makanan saya. Benar. Kan? Jadi ya jadi tantangan sendiri ya. Bener banget. Boleh nanti bisa dilihat videonya. Bener. Kalau butuh bantuan siapa tahu kan ya. Wow, gratis kan Pak tapi Pak? Insya Allah gratis dong. Punya karena teman sendiri masa nggak gratis kan ya. Tapi yang pasti sehat ya hari ini ya Pak. Alhamdulillah sehat, gak sehat terus disehatin dong. Harus tetap semangat. Bener banget. Dan seperti hari ini ada berita bahagia banget nih Pak. Jadi apa nih? Hari ini Jawa Timur menjadi angka terbanyak Pak? Kesembuhan. Aduh. Betul Pak, ini masih ngelupa Pak. Belum. Jadi Jawa Timur, jadi hari ini tuh tepat 11 Agustus. Jadi Jawa Timur terbanyak kasus sembuhnya Pak. Jadi total sembuhnya itu ada 18.780 orang. Jadi seluruhnya totalnya sembuh dari hari Jawa Timur 18 ribuan Pak. Jadi bertambah hari ini aja tuh 363. Banyak terbanyak
dari seluruh provinsi di Indonesia. Wow. Sebelumnya kan kita tahu bahwa Jawa Timur kan tertinggi kan Pak. Sempat Ya. diragukan kan ya, kita penanganannya takutnya nanti kita nggak bisa nanganin COVID. Bener banget. Tapi Jadi terbukti apa jerih payahnya Bu Khofifah. bener banget Bu Khofifah dan juga seluruh masyarakat Jawa Timur pastinya. gitu. Satgas ya, Satgas. Bener banget. Dan di Kediri sendiri gimana sih Pak menurut kamu Pak? Kalau di Kediri sendiri sih walaupun angkanya masih tetap naik, tapi kita tuh ngerasanya tuh nggak terlalu beban gitu loh adanya COVID. Bukan berarti kita menyepelekan ya, tapi tetap waspada adanya COVID. Cuman kita gimana ya, punya pikirannya itu nggak terlalu mikirkan ke COVID gitu loh. Benar. Kan juga nggak baik kalau kita terlalu mikir ke COVID kan ya. Betul banget. Jadi positif thinking dan juga kita tuh menjalani hari-hari dengan ceria, dengan apa ya? Intinya mood kita tuh harus baik gitu loh Pak. Ya nggak sih? Karena kalau mood baik, insya Allah kesehatan kita juga akan otomatis ikut baik juga. Bener banget. Ini masih lama kan Pak? Masih kan? Udah. Ya udah. Nanti kita lanjut lagi segmen ya. berikutnya aja. Oke, Braster masih sama kita lagi ya. Iya. Ada aku Ovando. Kembali kau. Ada aku Ovando dan juga Hendra dong. Yes, tadi kita mengomongkan tentang apa ya, pertumbuhan yang apa lebih baik gitu ya dari kemajuan kasus COVID-19 di Jawa Timur Pak. Jadi kesembuhannya lebih dan ada juga berita menyenangkan juga, bahagia juga berasal dari WHO yang katanya udah menemukan vaksin. Dan sekarang tinggal kayak apa ya Pak, tahap apa pengujian terhadap manusia gitu loh. Jadi ini adalah tahap akhirnya gitu loh. Kalau nggak salah pendaftar pertama yang menemukan vaksin itu Rusia atau enggak? Beneran sih? Iya ya. Aku tadi kalau nggak salah baca itu Rusia kayaknya. Tapi di Indonesia sendiri juga lagi apa ya, berusaha buat menemukan vaksin. Terus ada juga yang itu Pak. Kamu tahu gak sih yang kasusnya itu Pak? Oh, kasusnya salah satu Pak apa ya? Mas Anji sama bener Haji, itu tahu gitu. gak sih Pak? Itu kayaknya karena si Anjinya itu gimana ya? Katanya mengklaim gitu ya. Mengklaim udah menemukan vaksin corona, padahal masih belum. Kalau di BPOM itu terdaftarnya jadi jamu, bukan. Bener, bukan apa ya? Intinya kayak masih tahap perlu di apa ya? Istilahnya kalau dikatakan obat kan berarti udah buat penyembuhnya gitu loh ya. Itu daftarnya masih jamu. Jadi ya nggak apa-apa sih ya, maksudnya gimana ya? Klaim obat menyembuhkannya nggak boleh ya, tapi maksudnya kalau kita untuk mungkin kayak untuk menambah daya tahan tubuh, imun itu masih bisa ya nggak sih? Makanya masuknya ke jamu. Kalau masih ke vaksin itu belum sampai lah. Bener banget. Jadi apa ya itu apresiasi juga sih ya sebenarnya ya, tapi kita nggak boleh kayak mengklaim gitu, nggak boleh harus gitu. Sesuai dengan prosedur. Kalau emang beneran menemukan vaksin kan pastinya kan pemerintah kan juga punya apa ya, caranya sendiri kan ya. Bener banget. Salah-salah. Bener banget. Jadi kan takutnya dampaknya itu loh. Kalau bener vaksinnya tuh bagus gak bahaya. Nanti kalau bahaya gimana? Bener banget. Jadi waktu pengujian. Ini salah satu contoh juga buat masyarakat dan untuk berhati-hati dalam bicara dan juga apa ya, mengeluarkan statement tentang apapun itu terhadap COVID-19 kayak gitu-gitu ya nggak sih? Kamu suka musik gak Pak? Pasti dong, masa penyanyi gak suka musik sih? Ya pasti suka, cuma kan tergantung genrenya. Ya. Kamu kalau stres gitu apa yang kamu kerjakan atau apa gitu, musik kalau juga? Kalau biasanya kalau stres itu dengerin musik juga bisa. Dengerin musiknya tapi musik yang selawatan gitu lah. Selawatan gitu. Salatum gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Aku suka juga loh. Gitu. Jadi waktu stres ya biasanya itu. Kalau gak gitu keliling kota. Keliling kota gitu. Keliling kota gitu. Ya gitulah pokoknya buat buat nyembuhin stres. Kalau aku sih sama juga sih Pak, keliling kota terus mampir itu kan nggak boleh dulu ya Pak ya. Nggak boleh ya, keliling aja dulu, keliling terus lihat pemandangan di seluruh kota dan juga mendengarkan musik juga apa sih Pak. Kalau lagi gak bisa kemana-mana ya dengerin musik, tapi kalau lagi punya kesempatan buat keluar ya keluar, walaupun cuma muter kota doang. Bener, karena musik nih Vando, jadi terbukti apa ya Pak, ada banyak banget manfaat dari mendengarkan musik Pak. Jadi yang pertama ini ada yaitu membantu meredakan stres kayak kamu tadi. Terus yang kedua ada meringankan gangguan kecemasan, karena kan musik itu apa ya Pak, ada kayak melodinya dan juga membuat pikiran kita tuh relax gitu ya nggak sih? Bener. Melodinya tuh kalau benar-benar kita dengerinnya itu enak banget gitu loh. Iya. Kita bisa terbawa ke suasana lagunya. Gitu. Bener banget, karena kan juga apa ya, musik itu juga kayak membawa aura gitu loh Pak.
ada juga sih musik yang kamu pernah gak sih tahu musik yang kayak bisa orang tuh kayak gangguan apa Pak? Ada. Kayak itu ada juga ya, kan? ada salah satu musik luar itu kan biasanya bener banget. kasusnya itu ya. Didengerin musik itu nanti ya percaya nggak percaya sih, tapi memang bener. kejadian kan ya. Tapi kebanyakan ya kita kan tergantung musiknya juga ya. Ya. Kalau kita mendengar musik ya kayak gitu ya. Terus mendengarkan musik itu dapat meningkatkan kemampuan kognitif kita. Jadi daya ingat kita, terus kecepatan kita dalam berpikir kayak gitu-gitu sih. Iya benar. Terus dapat meredakan rasa nyeri Pak, karena dengan istilahnya tuh kalau kita Pak mendengar musik itu kayak menghasilkan kalau aku dulu sih waktu SMA tuh kayaknya kalau zat opioid gitu loh, atau enggak sih zat opioid ininya kayak gitu sih ininya. Padahal aku juga IPA loh, tapi aku IPA. enggak aku waktu kimia. Tapi tahu kan pernah dengar kan itu. Pernah dengar. Itu sih Pak, jadi manfaat musik itu banyak banget gitu. Jadi mungkin gini ya, kalau di logika ketika kita mendengarkan musik otomatis kita kan akan menjadi tenang. Nah, tenang. Mungkin nyerinya itu akan juga berkurang karena ketenangan bener kita. banget. Kalau Sih. di logika gitu ya. Ini teori konspirasi kayaknya. Enggak loh Pak, itu beneran. Oh bener ya, moga-moga bener ya. Oh iya, biasanya aku mau ngingetin juga, lupa tadi Pak. Kita masih ada kuis loh ya. Jadi masih ada kuis kuis lagi. Yeay, hari ini kuisnya yaitu kalian bisa mengirimkan sebuah kata-kata bijak mengenai COVID-19. Contohnya kata-kata semangat gitu. Jadi contohnya aja nih, Corona, hadirmu membawa petaka. Namun dengan adamu juga aku jadi lebih sadar tentang apa gitu. Oh bisa. Mikir Pak itu tadi ya, mikir. Ada 2 voucher ya buat kalian semua. Nah, aku boleh ikutan gak ini? Kamu kan udah banyak kuotanya Pak. Ada wifi di rumah katanya ya kan. Ya deh. Nah, tapi nanti boleh coba buat kan ya? Boleh banget. Kita tunggu sampai jam 11 malam nanti. Halo Indra. Halo. Siapa tahu nanti ketiduran kan ya. Aku kan ya nggak lucu Pak, sih. ya ampun. Masih ditunggu hubungannya ya Brasa di WA kita di 0895050102. Banget. Oh ya Indra, ini kan udah lama ya, berapa lama ya kita di masa pandemi ya? Masa pandemi dari bulan Maret, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Wow, 5 bulan 5 Pak. bulan di Aduh ya ampun Pak. Aduh. Jadi ya gimana ya, pastinya kan kita kan sebenarnya juga nggak mau kan ya. Gak mau, bosen banget Pak, boring banget. Tapi memang keadaannya memaksa kita untuk tetap gimana ya, mau nggak mau harus melewati ini semuanya. Benar banget, karena kan ya kita tahu sendiri lah ya, kita harus memaklumi semuanya gitu loh. Gak boleh memaksakan diri bahwa kita tuh ya kayak gitu Pak. Iya, kita nggak bisa memaksakan diri kayak dulu lagi tuh nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kita bukan kebal virus kan ya. Kita pasti kena lah kalau emang bener nggak bisa menjaga diri, pasti bisa kena. Bener banget. Jadi kan selama masa pandemi ini pastinya banyak sekali perubahan-perubahan di masyarakat yang bener dari segi ekonomi. Yang jelas kelihatan sih pendidikan yang kita alami. Pendidikan daring. Pendidikan yang berubah. Terus pariwisata itu masuk ekonomi juga sih. Tapi cuma kan beda segi gitu loh. Nah, itu gimana sih menurut Indra ya? Misal di bidang ekonomi, jurusannya apa ya? Oh bukan ekonomi ya. Kan manajemennya bisa Pak, manajemen. Aku juga bisa, belajar ekonomi juga. Oh belajar. Iya ada ekonominya juga. Kan di mata kuliah aku ada ekonominya juga gitu. Oh ada. Gimana sih pendapat Hendra ya di masa sekarang ini? Masyarakat itu gimana sih? Gitu. Masyarakat sekarang itu ya itu Pak, mengikuti era pandemi seperti ini Pak. Contohnya aja kan banyak sekali sekarang kan kayak toko-toko tutup kayak apa gitu. Dan sekarang merubah semuanya menggunakan online semua Pak. Kayak gitu-gitu sih. Jadi salah satunya adalah teman aku ini Pak. Jadi yang kameramen ini nih. Jadi kan biasanya kan dia kan jualan kayak ayam gitu Pak. Jadi ayam dan usaha makan makanan juga, makanan di rumahan gitu loh Pak. Dan sekarang sejak adanya pandemi ini jadi online semua Pak, kayak gitu. Iya sih benar. Gitu sih. Gitu ya. Jadi memanfaatkan ya kan emang digalakkan kayak online semua kan Pak. Jadi yang dulunya kita kalau bisa dibilang masih awam banget dengan teknologi. Tapi harus dituntut agar kita juga bisa bertahan di masa pandemi ini. Bener kan banget. Juga salah satu dampak bagusnya adanya COVID-19 kan. Bener banget. Mungkin kalau kita nggak ada COVID nggak akan sampai segitunya ya. Kita punya pikiran kreatif. Aku harus lewat online jualannya gitu kan. Bener. Dan kamu apa nih Pak? Menurut kamu sih apa sih Pak? Ya sama sih. Yang paling kelihatan kan itu kan ya. Jadi semisal kita dulunya bisanya cuman jualannya offline. Offline itu di tempat. Bener. Makan di tempat. Sekarang itu mau nggak mau ya harus
kemarin kan sempat disuruh take away kan ya, nggak Take boleh away, makan di tempat. Tapi dengan adanya new normal, new normal, kita kalau mau makan di tempat kan harus benar-benar sesuai dengan protokol. Bener banget. Ada cuci tangan, ada hand sanitizer, kemudian harus physical distancing. Nah itu yang akan jadi kebiasaan baru gitu loh. Bener Yang banget. dulunya mungkin ada beberapa tempat makan yang amit-amit bilangnya koproh gitu ya. Nah, mau nggak mau kan harus selalu bersih, Nah, mengikuti itu era kayak gini kan ya. Nah. Kalau nggak bersih kan pasti gue sepi pelanggan gitu loh, ya nggak itu. sih? Jadi kalau kita nggak, warungnya atau tempat makannya nggak menerapkan physical distancing, nggak ada cuci tangan dadangan, mestinya orang-orang mesti mikir udah aman gak sih di sana. udah pintar banget ya masyarakat sekarang ya. Dan apalagi ini Pak, apa namanya, fashion juga ini berpengaruh Pak. Maksudnya banyak sekali perubahan terhadap fashion Pak. Fashion. Kalau sebelum corona sih aku lihat sih banyak sekali teman-teman kan kayak kerudung gitu Pak. Itu nggak ada, sekarang tuh ada, barusan aku lihat tuh ada kerudung yang udah sama maskernya Pak. Lucu nggak sih Pak? Bagus nggak sih? Jadi udah sekalian kerudung sama masker. Kayak itu Pak, apa jubah apa sih? Cadar gitu Cadar, ya. tapi langsung gitu Pak. Oh iya. Gitu keren banget sih Pak. Tapi ada kayak banyak banget sih Pak gitu. Iya. Jadi tetangga aku sih juga membuka kayak UMKM baru gitu loh Pak. Jadi iya itu. Nah itu kan juga Masuk bisa banget. menjadi salah satu kan banyak sekali pekerja yang mungkin putus kerja ya, banyak di PHK. Tapi dengan adanya UMKM yang seperti itu, buat masker, buat hand sanitizer rumahan, itu kan juga menumbuhkan kreativitas masyarakat juga gitu loh dalam menumbuhkan ekonomi perekonomian gitu. Ya, itu namanya the power of kepepet. Kalau kita nggak punya keinginan untuk terus berkembang, terus nganu, itu kita pasti akan tersingkirkan gitu Pak. Nggak bisa bertahan dalam era kayak gini Pak. Aduh. Soalnya kita kan perjuangan banget kan ya melawan corona ini ya. Banget Jadi banget ekonomi banget. itu pasti ngerasa banget. Kan kemarin juga ada kabar kalau ekonomi di Indonesia turun hingga minus berapa persen, itu mau masuk ke gitu jurang resesi juga. Makanya itu kan ayolah kita sama-sama, walaupun di masa pandemi ini pastinya wajar kalau minus, bukan yang di negara kita. Kita tuh masih nomor, kalau di ASEAN itu nomor 5 atau berapa gitu. Tapi kalau penanganannya sih masih terbilang sedang sih Pak. Jadi 250-an berapa dari sekitar ratusan negara Pak. Daripada gitu. Singapura yang dia udah negara apa yang namanya itu, berkembang, bukan berkembang maju sih. Pak. Bukan maju, Bawahnya maju, di atasnya berkembang pokoknya. Itu ya apa itu? Negara apa kita pakainya itu dia tuh minus ekonominya tuh jauh lebih banyak daripada Indonesia. Jadi kita harus patut berbangga juga dengan Menteri Keuangan kita yang udah bersusah payah. Bener banget. Jadi kita harus saling menghargai gitu loh. Jangan bener banget. Zamannya Jokowi jadi turun gini. Enggak, aduh, kita dong. Negara lain juga turun, aduh, ya. open minded bro. Nah, itu harus. Enaknya kita bahas gini ya. Aku langsung lancar pikiran gue. Bener banget aku juga Pak. Enggak ini aja dari tadi ya, dari kemarin juga. Enggak. Kemarin kan kita udah bahas banyak banget. Banyak banget. Apalagi Indra? Segmen berikutnya aja lagi aja deh. Berikutnya kita akan baca kata-kata mutiara dari Blase semuanya yang ada di rumah. Penasaran deh. Oke, Blase nggak terasa udah di penghujung acara kita ya. Aduh, dan kita sesuai janji kita tadi ada dua yang ngirim ya tadi. Yang pertama ini ada Dera di Bangsal, ini mengirimkan yaitu berjuanglah untuk sembuh. Oh, ini untuk corona ya. Berjuanglah untuk sembuh, selama itu pula aku akan mendampingimu dan mengawasimu. Berjuanglah untuk sembuh. Selama itu pula aku akan mendampingimu dan mengawasimu. Tuhan selalu memberkati kita. Iya, wow. Wow. Kena banget kata-katanya. Ada lagi nggak Andra? Terus yang satu lagi ini ada Tiara nih di Bence. Ya, ini Tuhan tidak akan pernah membiarkan hambanya terlarut dalam kesedihan sebuah bencana. Pasti ada rencana indah untuk membayar semua air mata kita. Iya, pasti. Amin. Pasti. Bagus ya. Kata-katanya bagus banget. Bagus ya. Jadi nggak usah seleksi aja, nanti langsung dapat kuota dari Hendra 2. Oke, selamat dapat. Selamat. Ya. Aku nggak jadi dapat ya. Jadi gitu. Semoga berhasil ya informasi yang kita berdua berikan yang bermanfaat buat kalian semuanya. Bener banget, apalagi di masa seperti ini ya. Tetap stay safe ya, tetap jaga kesehatan kalian semuanya, karena corona belum hilang. Corona masih ada. Masih menghantui kita dan sangat mengintai kita Pak. Makanya kita harus selalu jaga kesehatan. Bener banget.
Dan jangan lupa untuk selalu mengedukasi masyarakat dan juga kita selalu memberikan istilahnya ilmu-ilmu kita yang kita pelajari untuk semua orang kayak gitu sih. Seperti tagline hari ini Pak. Jadi pandemi nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi ini bisa sebagai cerita kita di masa depan kita. Buat cucu kita. Kita sebagai pahlawan di era sekarang untuk 20-30 tahun ke depan kayak gitu. Jadi pasti selalu ada selalu ada berkahnya di setiap sebuah kejadian. Jadi bener kita selalu banget. bersyukur. Ya. Just bener Udah banget. ya Andra ya. Kita berdua mau pamit ya. Fando pamit. Hendra Srendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.